Jelas ya, Suaranya jelas ya, Pak, ya? jelas ya. Baik, Bu, saya izin buka kelas malam ini ya. Ya, sahabat kelas kita Iya. awali kegiatan belajar kita malam ini dengan doa bersama. Sahabat kelas bisa ikuti sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa bersama kita mulai. Biarlah yang terbaik yang terjadi pada kita semua. Biarlah yang terbaik yang terjadi pada kita semua. Biarlah yang terbaik yang terjadi pada kita semua. Baik, doa selesai. Ya, silakan Bu Sylvia sama Clementine ya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua Kelas Bapak Tony atas pembukaan kelasnya. Oke, halo, selamat malam semua. Selamat malam Sobat Kelas New Normal Learning Center. Nah, apa kabar semua? Semoga membuat kelas semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Clementine Natasha Putri, selaku moderator pada malam hari ini, yang merupakan sesi pertama dari kelas A sampai Z, webinar digital marketing, belajar digital marketing dari nol dengan judul pemasaran afiliasi. Nah, materi hari ini akan dibawakan oleh Miss Sylvia, selaku dosen Business School dari UPH. Dan nantinya Miss Sylvia akan menyampaikan materi kurang lebih 40 menit dan akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Nah, bagi sobat kelas yang memiliki pertanyaan selama webinar berlangsung, dapat langsung menuliskannya di kolom chat. Dan nantinya beberapa pertanyaan akan saya bacakan saat sesi tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Miss Sylvia untuk memulai webinar pada malam hari ini. Terima kasih Clement atas sambutannya. Izin share screen ya Pak Tony dan teman-teman sobat kelas. Oke. Layar sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke, terima kasih. Baiklah. Nah, selamat malam Sobat Kelas. Kita jumpa lagi ya hari ini, yaitu kita mau melakukan pembahasan mengenai pemasaran afiliasi ya, atau affiliation marketing ya. Di mana afiliasi ini merupakan topik yang akan kita bahas. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita boleh mereview dikit ya, karena sepertinya minggu lalu telah dibahas, yaitu SEO ya, Search Engine Optimization ya. Nah, itu juga merupakan bagian dari marketing communication ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, kalau di dalam yang namanya digital marketing, kita memiliki ada yang namanya customer life cycle ya, marketing touch point di sini. Yaitu ini yang selalu akan kita gunakan, kita sebut dengan RACE ya. Jadi reach, act, convert, sama engage. Nah, ini adalah customer journey-nya kita ya. Jadi kita bisa membayangkan kita di dua posisi sebagai pelaku pasar, sebagai seller, ataupun sebagai buyer ya. Jadi di sini kita berusaha dari pihak perusahaan, kita berusaha mau reach konsumen kita. Gimana caranya kita mau reach konsumen? Kemarin kita juga sudah membahas ya, kita harus kenali pelanggan kita ya, pelanggan. Jadi kita harus ada nih bagaimana cara kita mencapai mereka. Seperti istilahnya kendaraannya, seperti misalnya kita mau ke Bandung. Mau naik apa? Naik pesawat ya, atau mau naik kereta api, atau mau naik kereta cepat itu ya, yang sekarang nanti mau dites, atau kita bawa kendaraan mobil pribadi atau naik travel. Atau mungkin bisa juga naik motor ya. Nah, salah satunya reach ya. Kemudian setelah kita sampai, kita bertemu dengan customer kita harus ada ada tindakan action ya. Supaya apa? Supaya nanti mereka bisa di sini berbelanja ya. Setelah berbelanja ya di-convert ya, supaya mereka bisa ada kemungkinan berbelanja kembali. Mereka tidak pergi ke tempat yang lain, atau mungkin mereka memberikan komentar-komentar yang tidak baik, atau kita sebut word of mouth ya. Saat ini bisa traditional word of mouth, atau bisa juga secara elektronik word of mouth. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tapi kita harapkan mereka bisa kembali di sini ya, convert. Setelah itu, nah di sini setelah mereka bisa engage ya, tadi word of mouth, loyal ya, dan juga diharapkan mereka tidak menjadi lapsed customer. Yaitu istilahnya mereka mungkin vakum, kurang lebih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah beli lagi
sama kita. Karena mereka melihat sepertinya pelaku pasar lainnya menjual barangnya lebih bagus, lebih baik, harganya juga lebih oke. Kita mau mereka loyal, kemudian mereka bisa beli lagi, bisa juga menyebarkan ke yang lain. Ini jadi kita harus paham dulu race ya. Jadi ada reach, action, terus convert, dan juga engage. Nah, sebelum itu, setelah kita paham yang namanya race, reach, kemudian act, kemudian convert, dan engage, kita harus pahami dulu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pelanggan. Di sini ada yang namanya advertisement ya. Kemudian advertisement di sini merupakan bagian dari paid media ya, media yang berbayar. Either perusahaannya itu harus membayar pihak ketiga atau kita ketika misalnya mau advertisement di televisi, di majalah, kita harus membayar ya. Kemudian salah satunya yang akan kita bahas yaitu pemasaran afiliasi. Ini juga termasuk advertisement ya, paid media. Jadi kita harus membayar orang ya untuk melakukan kegiatan tersebut atau ada display ads. Kemudian ada juga own media, yaitu salah satu media yang kita miliki ya. Seperti saat ini tentu di era digital, dikatakan digital properties. Kita punya website, kita punya blog sendiri, atau kita ada aplikasi mobile apps yang bisa kita taruh ya, baik di iOS maupun di Android ya, marketplace, kemudian ada social presence. Kemudian ada yang namanya earned media. Earned media di sini mereka adalah network partners ya. Jadi ada publish ya secara editorial. Nah, di sini yang sering kali kita dengar bahasanya yaitu influencer ya, di mana mereka juga berusaha mencari keluar ya, outreach ke pelanggan-pelanggan, dan juga ada word of mouth dan juga ada social networks ya. Jadi own media, earn media di sini semuanya berhubungan yang ada namanya social networks ya. Nah, tapi setiap lingkaran-lingkaran ini, 3 lingkaran, masing-masing ada tengahnya ya, seperti own media juga menyentuh paid media juga menyentuh earn media, own media juga menyentuh earn media. Nah, di sini mereka namanya atomisasi ya. Atomisasi yaitu pecahan kecil-kecil gitu ya, seperti atom ya. Jadi mereka menyebar ya, mereka menyebar. Di sini dua sama ya. Terus tentunya di sini juga yang namanya pembayaran ya, paid placement. Jadi ini tiga-tiganya sangat berperan, berfungsi dalam yang namanya digital marketing. Nah, afiliasi marketing ini bagian dari advertising. Lanjut ya. Nah, marketing komunikasi ya. Jadi terdiri dari apa aja? Teman-teman minggu lalu sudah membahas ada search engine ya. Kemudian ada online public relation ya, dan juga influencers. Ini semua adalah tools komunikasi dari pemasaran. Nah, salah satunya yang hari ini kita bahas afiliasi marketing, termasuk juga online partnership. Kemudian ada interaktif iklan ya, advertising saat ini. Kemudian email marketing ini juga termasuk marketing komunikasi ya, dan juga pesan-pesan di mobile phone kita, smartphone kita. Dan yang terakhir adalah social media dan viral marketing. Nah, yang hari ini khusus kita bahas adalah afiliasi marketing ya. Oke. Terakhir ada offline promotion. Nah, afiliasi marketing itu ada 3 macam ya, ada 3 tipe, di mana adalah co-marketing yang pertama dan juga influencer outreach. Jadi ini adalah tipe online partnership yang pertama. Termasuk bagian juga dari afiliasi marketing ya di sini. Jadi ada 3 tipe. Kemudian yang ketiga adalah online sponsorship ya. Jadi tiga-tiganya ini semuanya intinya adalah bergabung atau berkolaborasi. Namanya juga partner. Partner itu kalau kita definisikan adalah terdiri lebih dari 1 orang. Bisa 2 atau 3 orang ya. Biasanya seringkali digunakan untuk membangun sebuah usaha. Nah, ini pun sama. Di dalam dunia marketing, partnership itu jadi ada co-marketing. Jadi selalu terdiri lebih dari 2 orang ya, 2 orang atau 2 perusahaan atau lebih ya, karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Oke.
Nah, afiliasi marketing itu adalah apa sih? Mungkin ada yang tahu teman-teman dari sobat kelas, mungkin di chat boleh, atau mau on mic-nya juga boleh. Ada mungkin yang mau berbagi, atau aduh Miss malu ya, nggak apa-apa. Sekarang Miss dulu yang ini ya jelasin kalau gitu. Jadi afiliasi marketing ini adalah bentuk dari marketing komunikasi ya, yang ultimate ya, yang udah ultima banget. Selalu dikenal dengan yang namanya pay performance marketing method ya. Jadi selalu istilahnya orang tahu saya dapat bayaran ketika saya melakukan sesuatu ya. Jadi metodenya begitu. Ketika kamu melakukan A, kita dibayar gitu ya. Nah, kemudian juga afiliasi marketing ini adalah berdasarkan komisi ya. Jadi kamu kerjain satu, kamu dapat bayaran. Kayaknya Miss pernah singgung saat itu membahas yaitu ada perusahaan TikTok ya di Jakarta sudah ada. Dia juga menyediakan jasa influencers ya sesuai tadi di atas online partnership salah satunya ada influencers. Dia menyediakan influencers dari barang yang kita jual, perusahaan itu mendapatkan 30%. 30% itu dibagi lagi dengan si influencer-nya ya. Influencer-nya 10%. Kita yang penjual mendapatkan 70%. Misalnya barang kita 100.000, berarti kita dapat 70.000, perusahaannya ya 30.000, ya pokoknya itu mereka bagi ya dengan si influencers ya. Nah, ini pay per performance commission base. Kalau di sini kita paling sederhananya itu penjualan satu item barang ya. Oke. Nah, afiliasi marketing ini ada pro dan kontra ya. Apa sih pro-nya? Wah, ini sudah terkenal bahkan sampai seluruh dunia ya. Dapat menghasilkan banyak uang, generate sales ya. Kemudian juga kita bisa mengontrol biaya-biaya yang ada. Kemudian tentu jangkauan marketnya, pasarnya lebih luas ya, lebih luas. Tentunya ini termasuk juga low marketing ya, budgetnya dan juga low cost ya. Dan juga kenapa dikatakan low risk, resiko rendah? Karena ada beberapa hal mungkin yang perusahaan tidak harus menanggung, tetapi itu ditanggung oleh si pemasar afiliasi atau ditanggung oleh si influencer-nya. Tapi tentu lagi kembali lagi nanti kita akan melihat di beberapa slide ke belakang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya supaya kita tidak terjebak ya. Kemudian kita juga bisa menentukan traffic ya, melihat mendapatkan target yang tepat. Kemudian fleksibel ya, anytime kita bisa melakukan afiliasi marketing. Mungkin pasar kita banyak yang suka lihat waktu malam, ya itu kita lakukan waktu malam atau di pagi hari ya. Kemudian tinggi juga dalam return of investment-nya ya. Afiliasi marketing ini, wah pro-nya banyak banget ya Miss ya. Sepertinya menyenangkan, mudah mendapatkan uangnya ya dari afiliasi marketing. Tetapi ada kontranya. Memang kontranya tidak sebanyak pro ya. Yaitu memang untuk barang, kategori barang harga yang murah, tidak cocok untuk menggunakan afiliasi marketing atau pemasaran afiliasi. Karena bayar komisinya saja sudah besar ya. Tadi ada commission base, terus ada pay per performance ya. Jadi ini. Jadi nggak cocok barangnya yang murah. Wah, Miss, barang murah kategorinya berapa ya? Nah, itu kita harus cari tahu dulu ya, teman-teman penjualan barangnya berapa. Kategori mahal itu yang seberapa? Oke, yang berikut dapat menyebabkan kebangkrutan. Mengapa demikian? Karena ketika kita salah memasukkan konten, salah pasarnya, akan menyebabkan kebangkrutan. Karena kita sudah keluar uang, bayar influencers, atau bayar komisi afiliasi marketingnya. Kita bayar. Sebabnya kebangkrutan. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Dan juga sepertinya waktu itu juga ada orang punya toko, barangnya bisa dikategorikan mungkin barang pecah belah ya. Dia mau seperti toko-toko sebelah juga jualan barangnya pakai masuk TikTok. Dia carilah influencer itu.
dibayar 2 juta per hari, 2 juta. Apakah cocok dan sesuai dengan profit yang kita terima atau dengan penjualan barang yang kita terima? Nanti kita lihat di belakang juga ya. Mungkin kita juga nggak punya keterampilan dan juga pengetahuan untuk menjadi afiliasi marketing. Sehingga sekarang banyak sekali ya teman-teman bisa sobat kelas lihat di YouTube, di mana saja, Instagram, TikTok, hubungi si A, subscribe ini, dia bisa mengajarkan dari basic gitu ya. Nah ini ya, salah satu faktanya ya, yaitu 80% dari usaha ya yang ada ini sebesar 16% ya menggunakan afiliasi marketing ini, terutama e-commerce ya di Amerika dan juga di Kanada. Di Indonesia bagaimana, Miss? Sama ya, sama. Nah, pada zaman saat ini, di zaman era digital, kurang lebih revenue dari digital media sebesar 15% didapati dari afiliasi marketing. Ini berdasarkan Big E-commerce ya, tahun 2021, berarti baru tahun lalu ya. Jadi sebenarnya sejarah histori afiliasi marketing atau pemasaran afiliasi ini sebenarnya sejak tahun 90-an sudah ada, tapi tentunya tidak dalam bentuk digital seperti sekarang ya. Baru tren-trennya mulai masuk digitalnya tahun 2000-an. Nah, ini kita lihat ya. Ini Miss ambil dari Google ya, trennya untuk afiliasi marketing dari tahun 2005 ya sampai kemarin Miss cari trennya. Jadi dulu ini figurnya rendah ya, sedikit. Nah, kemudian di bulan November tahun 2022, ini secara worldwide ya, yaitu kurang lebih afiliasi marketing ini 91. Ini dalam bentuk thousands ya. Jadi meningkat terus, bayangkan. Dari 2005 sampai 2022. Miss mau cari sih dari tahun 2000 ya, tapi dia nggak bekerja ya. Jadi batasnya kayaknya cuma berapa puluh tahun ya. Jadi 2005 sampai 2022 kita bisa lihat dalam kurun waktu 10 tahun lebih, 17 tahun ya. Jadi terus meningkat dan meningkat. Yang kemudian berikut, revenue dari afiliasi, pemasaran afiliasi sedunia. Bayangkan, di sini kita bisa lihat ya, di tahun ini yang paling tinggi penghasilan revenue-nya adalah 57,55% ya. Jadi di bawah 10K, di bawah 10.000 ya. Kalau di atas 10.000 sampai 50.000 ada 16% lebih ya, 16% ini yang figur kedua. Di sini ada yang tidak dijelaskan ya, ini berdasarkan statista ya, jadi seluruh dunia 9,37% diikuti, masih ada yang lain-lain ya, di bawah 9% lah istilahnya. Jadi ini 3 yang paling besar ya, yang pendapatan terbesar. Ini berdasarkan di dunia. Negara mana aja rata-rata adalah Amerika dan Kanada ya. Kemudian yang berikut kita lihat. Wah, di sini ada juga leading affiliate marketing networks ya. Jadi ada ternyata networks perusahaan-perusahaan yang menawarkan program afiliasi. Yang pertama-tama tentu tidak asing lagi adalah Amazon ya, yaitu Jeff Bezos ya, Amazon sebesar 900.000. Jadi banyak sekali orang yang bergabung dengan Amazon. Kemudian di sini ada juga share sale ya. Ini ada di Amerika juga, tapi dia di UK juga ada. Miss cari di Asia Pasifik ada, tapi kita di Indonesia belum ada ya. Kemudian Win ini 225.000. Dia juga merupakan bagian dari share sale ya. Jadi basically bisa dikatakan anak cabang lah ya. Nah, ini adalah afiliasi network marketing yang terbesar tahun lalu ya, Amazon. Meskipun di tengah pandemi ya,
Apakah Miss saya bisa join Amazon? Bisa aja, selama teman-teman mengikuti instruksinya yang diinginkan oleh Amazon ya. Tentunya seperti di negara kita juga punya Lazada, Blibli ya. Tinggal kalian scroll ke paling bawah ada program afiliasinya. Tinggal kalian ikuti ya, sediakan data-data yang tepat. Nah, kemudian tentunya di Indonesia pasar untuk berkembang afiliasi marketing ada tidak? Ada, besar sekali ya, karena pengguna sosial media di Indonesia cukup besar. Sini Miss nggak usah sebutin satu-satu ya, teman-teman bisa lihat langsung. Facebook paling besar, 72%. Pinterest agak sedikit, Instagram 3,3% ya. Kemudian YouTube juga lumayan besar, 19,49%. Jadi penduduk kita untuk afiliasi marketing masih sangat besar prospeknya, teman-teman. Selanjutnya, Facebook. Juga pengguna Facebook ini dengan detail banget ya, laki-laki, perempuan. Terus jumlah penggunanya ada 129,9 juta. Kemudian YouTube. YouTube juga kita bisa lihat di sini, yang melihat YouTube begitu banyak. Jadi kita bisa juga melakukan pemasaran afiliasi kita melalui YouTube. Tapi mungkin generasinya kita sudah jarang menggunakan Facebook. Tetapi jika pasar kita memang rata-rata menggunakan Facebook, mau tidak mau kita pun harus melakukan pemasaran afiliasi ataupun orang yang akan bergabung dengan kita si afiliasi itu dia harus bisa dapat memasarkan di Facebook ya. Oke. Ini jelas ya laki-laki perempuannya, terus yang melihat YouTube, kemudian bagaimana dengan Instagram? Wow, Instagram juga besar ya, 99 juta orang yang mengakses dan menggunakan Instagram. Jadi kita harus cari tahu dulu target market kita, spesifik marketnya di mana? Pengguna sosial media yang mana ya? TikTok. TikTok meskipun baru, ternyata juga cukup besar ya. Tapi di sini belum ada ya tahun-tahunnya ya, tapi penggunanya di Indonesia sampai tahun Februari 22 sudah ada 92,7. Nanti kita lihat tahun depan apakah dia meningkat atau menurun ya si TikTok ya. Nah, afiliasi marketing ini memiliki model ya, memiliki model. Di sini ada yang namanya agregators ya. Agregators itu seperti apa sih? Ya, agregators di sini merupakan di mana ada tentunya website-website yang menawarkan kegiatan afiliasi ya. Jadi dia tuh seperti sangat semangat deh ya, bisa juga seperti gini, misalnya kita buka website, salah satu website ya, misalnya sebutlah detik.com gitu ya, atau kompas.com. Nah, di kompas.com ini bukan saja hanya berita-berita Kompas atau di detik.com bukan saja hanya berita, tetapi ada yang namanya iklan-iklan ya. Nah, iklan-iklan tersebutlah yang disebut agregators. Jadi dia dengan agresif memasarkan link-link yang ada untuk afiliasi. Ya tentunya mungkin ketika kita mau taruh di Kompas atau mau taruh di detik.com pasti ada biayanya. Atau mungkin beberapa minggu pertama free ya, itu tergantung negosiasi ya. Kemudian di sini mungkin ada situs-situs yang melakukan review ya, ada yang melakukan review. Jadi di sini tugasnya kita ya meng-share link website itu kepada orang lain, atau juga bisa reward sites seperti yang namanya misalnya sering teman-teman mungkin sobat kelas dapat email ya, atau lagi di HP mungkin ada pop-up iklan kayak SurveyMonkey dan lain-lain gitu ya. Misalnya kita mengisi rewards tersebut, kita dapat poin. Nah, ketika teman-teman share link tersebut, teman-teman juga sudah merupakan salah satu pemasar afiliasi. Karena itu di-share dari linknya teman-teman, sobat kelas. Ya, jadi ada reward sites. Kemudian ada juga voucher code sites ya. Jadi ini banyak banget ya. Atau Uber bloggers. Jadi ini bloggers dia juga menjelaskan atau memasarkan perusahaan-perusahaan atau merek-merek tertentu.
Nah, ini bagaimana cara kerjanya, Miss? Bagaimana mereka tahu kalau kita ada bikin blog? Nah, tentunya ada perjanjian ya. Makanya nanti di belakang kita ada membahas yang namanya tahap-tahap bagaimana menjadi pemasar afiliasi. Atau everyone else. Siapapun bisa menjadi pemasar afiliasi. Saat ini handphones-nya kita. Kalau teman-teman punya WhatsApp account yang business account, di sana banyak sekali fungsinya ya. Ada advertisement, ada share katalog, ada bagi link, itu mudah banget. Atau teman-teman share di status, itu semua dengan mudah orang-orang bisa membuka dan menjangkau. Ataupun kalau teman sobat kelas memperhatikan yang punya account lain ya, coba teman-teman lihat antara di profile atau privacy gitu ya, atau setting apa gitu ya, di situ ada yang namanya add setting. Nah, kalau teman-teman on di sana, di tik gitu ya, diklik, nah istilahnya nanti Line bisa melacak kita. Apa sih iklan-iklan yang cocok kita tawarkan, kita kirimkan ke Sylvia atau ke Clement? Yang mana cocok? Nah, jadi teman-teman kalau tidak mau menerima iklan-iklan tersebut, coba nanti udah selesai kelas kita ya, teman-teman boleh coba cek line-nya tuh apakah ad setting-nya nyala, terus tracking dari line-nya nyala atau enggak. Itu banyak sekali fungsi-fungsinya. Coba diperhatikan. WhatsApp pun demikian ya. Apalagi kalau teman-teman punya account Facebook, wah itu banyak banget setting yang harus teman-teman perhatikan. Kalau enggak, ini adalah merupakan kesempatan bagi si pemasar afiliasi masuk ke account-account-nya kita untuk menawarkan produk-produk yang mereka pasarkan ya. Oke, next. Ini modelnya kurang lebih secara sederhananya ya. Ketika kita semua sobat kelas dan Sylvia mengakses buka dari laptop ya atau komputer, kita mengunjungi afiliasi, situs afiliasi ya. Kita klik mau belanja. Nah, ini langsung nih kasih signal, kirim signal ke tracking software aplikasi. Nah, di sini mungkin kita klik berbelanja atau tidak berbelanja ya. Nah, nanti masuklah ke merchant software. Masuk ke merchant punya trackingan. Nah, disitulah terlihat, oh ternyata ada sobat kelas A yang berbelanja dari situs afiliasinya Sylvia misalnya. Nah, nanti nama teman-teman sudah dicatat. Sobat kelas A sudah berbelanja dari Sylvia. Nanti ada waktunya, dalam waktu berapa hari tergantung perjanjian, uangnya akan ditransfer. Atau ada ketentuan berapa banyak yang berbelanja. Misalnya perjanjiannya minimum harus ada 10 orang baru dibayar. Kalau nggak ada 10 orang nggak dibayar. Istilahnya sederhananya begitulah ya kurang lebih. Nah disinilah jadi ada tracking software ya yang namanya bisa membaca algoritma dan lain-lainnya ya dari situs afiliasinya kita. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi mereka memiliki kesempatan ini. Kemudian next, keuntungan pemasaran afiliasi itu apa ya? Oh, ada search visibility. Apa sih search visibility ini? Adalah search engine results page ya. Jadi search engine results page sebenarnya landing page lah istilahnya ya. Kita klik di Google search itu ya. Lebih mudah dicari gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah apa? Kata kuncinya harus sesuai. Kemudian masuk juga kita bisa menjangkau audiens yang lebih banyak ya, berbeda-beda. Ini seperti istilah pro dan kontranya lah ya, kurang lebih. Tapi di sini ada tambahan, kita bisa lebih cepat merespon terhadap perubahan pasar yang dinamik. Ya, yang dinamik. Kemudian juga kita bisa meningkatkan pencarian di search engine kita. Kemudian bagi produk-produk kita yang baru atau layanan servis kita yang baru, kita bisa memastikan menciptakan adanya awareness, kesadaran. Hey, I am exist loh di sini. Ini ada produk kita yang baru, ini ada minuman kopi yang baru. Kemudian kita bisa berbagi resiko. Tadi di depan juga di pro-nya adalah low risk.
Di sini kita bisa berbagi resiko dengan si orang yang melakukan afiliasi. Nah, di sini ya mungkin kenapa dikatakan profitnya terbatas, yaitu tadi berhubungan dengan bankruptcy. Kemungkinan terlalu banyak harus membayar si afiliasinya. Atau di sini mungkin juga merek dagang kita disalahgunakan sehingga dapat merusak reputasi merek kita. Oleh sebab itu dibutuhkan perjanjian yang benar-benar legal ya. Jadi jangan sampai salah penggunaannya. Nah, afiliasi marketing ini yang paling cocok adalah network afiliasi ya, jaringan. Jadi kita memiliki contoh ada head of afiliasi yang dimana kita memiliki anggota 10 orang. Jadi istilahnya sekarang perusahaan itu menandatangan atau memiliki agreement dengan perusahaan afiliasi mungkin juga. Tapi miskan bukannya individual lebih enak? Ya betul ya, individual juga lebih baik. Tapi kembali lagi, kita harus baca agreement yang paling baik ya. Jadi ini sebenarnya salah satu best practice-nya aja. Atau yang berikut, commission. Di sini EPC yaitu earn per click ya. Jadi ketika klik, si afiliatornya mendapatkan bayaran ya. Atau bisa juga dengan cookie expired date ya. Jadi di sini ada ditentukan tadi link-linknya itu, kalau kamu klik link ini dalam waktu 7 hari, ya itulah semua nanti customer-customer, orang-orang yang klik dalam waktu 7 hari itu kamu akan mendapatkan bayaran ketika mereka berbelanja. Tentu kembali lagi tadi ada jumlahnya ya, misalnya 10 orang atau 20 orang. Atau link itu tidak bisa berlaku terus teman-teman. Misalnya saya punya satu link, terus teman-teman sebarkan link itu. Tidak. Jadi ada expired date-nya. Biasanya di-set dengan perusahaan ada 1 minggu, 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Berarti teman-teman juga harus mengupdate link-nya. Jadi nggak bisa pakai link yang sama. Ya, ada expired-nya. Sehingga seringkali kadang-kadang Miss lihat juga ada orang yang kasih Miss ya link gitu ya. Ketika Miss klik, udah nggak bisa. Ternyata sudah expired. Nah, kita harus kasih tahu orangnya, link yang kamu kirim itu tidak bisa bekerja. Oh, dia baru sadar. Oh iya, linknya udah expired. Sebentar ya, saya buat link yang baru. Nah, atau di sini mereka buat link sendiri ya. Kan kalau teman-teman misalnya ada yang pernah menjadi afiliasi di Lazada, kalau di Lazada itu mereka sudah ada linknya. Itulah link yang kita sebarkan kepada teman-teman sobat kelas atau kepada sahabat-sahabat kita. Atau kita mau klik link sendiri bisa juga selama kita memiliki perjanjian dengan perusahaan menyatakan ini linknya saya. Ya, oke. Ini best practice-nya untuk si afiliasi marketing. Nah, ini sekarang kita bahas secara singkat ya. Bagaimana sih cara kita memulai program afiliasi kita sendiri? Ada 6 steps ya, ada 6 tahap. 1, kita tentukan dulu objektifnya ya. Yang kedua ada select networks. Yang ketiga determine structures dan pembayaran seperti apa. Kemudian yang keempat kita tentukan programnya seperti apa. Yang kelima, kita ada memiliki marketing aset yang harus dikolaborasi. Yang keenam, kita harus melakukan tracking. Nah, kita bedah coba ya satu-satu ya. Oke, yang pertama, ada kita gunakan namanya matrix to track ya, matrix to tracks. Di sini kita ada yaitu sales volumenya kita harus cek. Kemudian sales value-nya juga kita harus lihat. Kita mau lihat angkanya di berapa sih? Volume penjualan atau jumlah yang total penjualan ya, atau average order value, atau size dari jaringan si afiliasinya nih. Orangnya seberapa luas sih jaringannya? Tentunya di sini kita juga harus spesifik. Kenapa harus spesifik? Karena ini kita harus tentukan dulu set atau goals-nya. Sehingga afiliasi yang bergabung dengan kita, mereka berada di satu track, satu jalan, satu ide dengan kita ya. Oke, satu ide dengan kita. Sehingga di sini mereka harus melakukan promosi terhadap produk-produk tertentu atau layanan tertentu, bisa menjangkau segmentasi yang lebih baru ya. Terus di sini kita atau pilihannya
kita mau menjangkau orang baru, atau kita mau menguatkan segmentasi yang sudah ada, pasar yang sudah kita miliki. Kita mau bagiannya yang mana? Ini kita harus paham betul. Dan juga kita bagikan dengan si pemasar afiliasi. Kita juga bisa menciptakan yaitu kampanye-kampanye secara multiple ya, bukan hanya satu saja atau dua, tapi bisa beraneka ragam ya, bermacam-macam. Kemudian kita bisa merespon dengan lebih cepat di industri-industri yang berbeda atau industri yang kita mau ya. Yang kedua, kita pilih network-nya. Network-nya seperti apa sih? Ya, ada pro dan kontra ternyata. Nah, karena kita mau jadi our own affiliator ya, own affiliation, kita pilih network-nya. Tadi kalau kita di Indonesia kita punya Lazada, punya Blibli, dan masih banyak lagi yang lain ya. Nah, kita pilihlah yang itu. Tentunya kalau kita pilih network yang benar, ada sistem yang baik, laporannya jelas ya, nggak ada yang namanya tipu-tipu ya. Kemudian kita bisa tracking teknologinya, terus kita pastikan ada etika-etika yang berlaku, kemudian ada acuan-acuan terhadap merek-merek tertentu yang harus kita ikuti. Kemudian di sini yang pasti kita bisa membangun hubungan relationships dengan affiliates yang sudah berpengalaman. Yaitu tadi contohnya kalau Miss kasih lihat itu tadi ada Amazon sama Win ya sama Share a Sales itu mereka merupakan salah satu network afiliasi. Kita di Indonesia kita juga memiliki network afiliasi selain tadi Lazada Blibli ya, ada perusahaan-perusahaan tersebut ya. Oke, kontraknya. Nah, mungkin di sini kita perlu memiliki biaya tambahan. Atau mungkin juga kadang-kadang ada override. Mungkin kalau kita produknya sama, layanannya sama, terus kita pakai linknya sama. Nah, di sini kemungkinan override. Jadi komisi kita tidak terbayar atau pay performance kita tidak terbayar ya. Kemudian yang berikut, kita tentukan struktur dan juga term pembayaran. Kenapa kita harus tentukan? Karena di sini kita harus mengkalkulasi harga. Kemudian kita harus juga bisa shift through your price option. Kita sendiri punya opsi harga. Berapa yang mau kita bayarkan? Kemudian kita juga bisa harus wajib melakukan analisa pesaing kita kompetitor ya. Kemudian kita juga harus finalize calculation ya. Di sini kita harus tentukan cost per akuisisi, cost retention rate-nya, customer lifetime value-nya seperti apa. Aduh Miss, kenapa harus ada akuisisi, harus ada retention rate? Saya nggak ngerti gitu-gituan Miss. Nggak apa-apa. Miss ajarin yang cara paling sederhana ya. Oke, cost calculation per acquisition ya, acquisition. Tadi ada retention rate, terus ada lifetime value. Yang pertama adalah CPA-nya kita hitungnya gimana? Marketing spend, biaya yang kita keluarkan, kita bagi dengan jumlah customer yang datang, itulah biaya per customer. Ya, itu biaya per customer. Misalnya contoh, kita punya biaya iklan adalah 1.000, mau rupiah, mau dolar, terserah ya. Number customer yang ternyata mengunjungi linknya kita ya adalah 200 orang. Didapatilah satu orang $5 biayanya. Benar ya? Setuju ya? Ini cukup sederhana ya. Oke, kemudian yang berikut, kita mau mengkonversi mereka. Tadi convert, masih ingat raise ya? Kita mau convert mereka supaya jadi membeli atau jadi pelanggan kita. Kita hitunglah 20%. 20% dari jumlah customer kita 200. Angkanya adalah 40 orang ya. Berarti dari 40 orang ini biayanya berapa satu orangnya? Ternyata 25 ya. 25. Setuju ya? 1.000 dibagi 40. Oke. Tapi ini masih di-convert nih, belum jadi benar-benar berbelanja. Ini masih dikatakan kita mau cari leads-nya.
Ternyata dari 40 orang ini leads-nya hanya 15%. 15% dari 40 adalah 6 orang ya, adalah 6 orang. Nah, biayanya berapa? Oh, ternyata menjadi sangat besar. 1000 bagi 6 menjadi 167. Nah, inilah hasil akhirnya per acquisition-nya one customer ya. Ketika dia berbelanja barangnya kita, satunya adalah 167 rupiah atau 167 dolar. Kalau 167 dolar mahal juga ya, Miss. Berarti barangnya seperti tadi dikatakan di awal kontranya tidak cocok buat harga barang yang murah ya. Berarti ini harus punya kurang lebih barangnya berapa dolar. Kalau rupiah sih oke lah ya, mungkin barang kita 10.000 atau barang kita 20.000 masih cengli ya, convertnya 167. Tetapi teman-teman sobat kelas harus ingat, kita masih harus membayar si afiliator. C. Yang berikut, CRR, retention rate. Kita mau mereka berbelanja kembali nih. Jadi di sini ada I minus N, jadi ini N up-nya customer-nya ya. N ini adalah new customer, S ini adalah starting customer-nya, kita punya berapa dikali 100 ya. Coba kita lihat retention rate-nya. Kalau kita punya ending-nya customer di akhir, awalnya adalah 100 start ya, 500 maaf, 500. Terus new customer kita juga 500 ya. N-nya kita punya totalnya ada 600 customer. Wah, kelihatannya banyak nih ya customer kita. Tetapi ketika kita bagi kurang dan bagi kali 100, ternyata retention rate-nya cuma berapa? Cuma 20%. Bayangkan coba. Bagaimana kalau kita punya start-nya, kita ada 500 customer, new-nya customer-nya cuma 50, ending-nya customer-nya sisa 450, kita pakai rumus 450 dikurang 50 dibagi 500 kali 100. Wow, ternyata retention rate-nya lebih besar. 80%. Nah, ini yang teman-teman kita harus pahami, teman-teman sobat kelas ya. Kita harus pahami. Jadi, bukannya jumlah customer banyak besar pasti akan memberikan keuntungan. No. Ya. Terus yang terakhir yaitu lifetime value. Ini yang seringkali mau kita miliki. Lifetime value ini menjadi pembicaraan yang cukup trending topik saat ini ya, terutama untuk predictive marketing ya, pemasaran berbasis data. Kita mau customer kita menjadi lifetime value, loyal sama kita selamanya. Oke, caranya sangat mudah, average sales value dikali number of repeat transaction dari customer ya. Jadi di sini misalnya dia beli 40 dolar, dia sering kembali ke kita 6 kali. Jadi kurang lebih dia lifetime value-nya adalah 240 dolar. Tapi Miss, bagaimana ini di sini pembagiannya? Kita lebih baik mencari customer baru atau kita tetap mempertahankan existing customer? Kembali lagi, existing customer kita adalah lapsed customer, bukan? Seperti tadi di customer journey. Kalau lapsed customer sudah vakum 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah berbelanja, tentu kita lebih baik mencari customer yang baru. Ya, terus di sini customer lifetime value ya. Oke. Nah, lifetime value sebenarnya ada lagi, misalnya bisa dilihat juga dari pembelian. Misalnya sobat kelas, Miss kasih contoh, Sylvia berbelanja sekali belanja di Tokopedia 1 juta. Tapi 1 bulan hanya 1 kali. Sedangkan Bapak Tony berbelanja di Tokopedia berkali-kali dalam 1 bulan. Jumlahnya bervariasi, 100.000, 300.000, 50.000, 1 juta, dan lain-lain. Kira-kira at the end of the month di total nih sama Tokopedia, Sylvia cuma belanja 1 juta, Bapak Tony berbelanja selama 1 bulan dengan bermacam-macam transaksi, ternyata pembeliannya itu mungkin tidak sampai 1 juta, hanya 800.000 misalnya. Tetapi Bapak Tony berbelanjanya sering. Nah, dari sini siapa yang lebih menjadi pelanggannya Tokopedia? Bapak Tony atau Sylvia? Nah, teman-teman bisa
Jawab sendiri sobat kelas ya. Tentu customer setia adalah Bapak Tony. Meskipun belanjanya dikit-dikit, nanti ketika di breakdown untuk menjadi lifetime value-nya akan dilihat selama periode 3 bulan sampai 6 bulan. Dilihat lagi Sylvia vakum nggak? Mungkin cuma berbelanja 1 kali 1 juta, belanja lagi tahun depan. Tetapi Bapak Tony berbelanja berturut-turut setiap bulan, setiap minggu. Inilah Bapak Tony adalah lifetime value-nya dari customer Tokopedia. Oke. Next, tahap 4 adalah kita set program rules ya. Oke. Nah, di sini yang paling penting tadi sobat kelas ya yang mau didiskusikan adalah kita harus punya agreement, perjanjian antara si pemasar afiliasi dan perusahaan. Ya tentunya kalau teman-teman bergabung di Lazada, kita harus follow their regulation and rules. Atau kalau kita yang mau membuat perusahaan afiliasi, kita harus buat network-nya ya, kita harus buat agreement-nya agar tadi jangan sampai merusak merek dagang kita, merusak produk kita. Ada policy ketentuannya. Contoh, jangan sampai seperti yang beberapa bulan lalu viral atau trending ya, kita tidak mau seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikut collab marketing ya, kita berkolaborasi di sini, kita berbagi marketing aset kita dengan pemasar kita. Dari segi gambar, banner, linknya, teksnya, videonya, sosial media post kita berbagi. Atau kita minta orang ini menciptakan sendiri, create assets. Tapi kembali lagi, balik lagi ke sini. Harus sesuai dengan agreement. Jangan kalau mereka bikin link sendiri, mereka taruh di website, materialnya nggak konsisten sama mereknya kita, sama logo kita. Ini wajib harus kita perhatikan teman-teman sobat kelas ya. Jadi collab marketing. Yang next, tahap terakhir adalah kita harus bisa men-tracking, melacak, mengatur, mengoptimize ya. Jadi di sini ada revenue-nya, ada sales-nya, conversion rate-nya harus kita perhatikan. Makanya tadi kita kembali ke tahap 3, calculation-nya kita harus paham ya. Di sini kita mau memastikan ada lifetime value. Kemudian ada atribut dan juga kita juga perhatikan customer insights-nya kita ya. Inilah 6 tahap bagaimana cara kita memulai afiliasi. Oke, terima kasih atas waktunya, pembahasannya. Mungkin saya kembalikan ke Clement. Oke, terima kasih Mil Sylvia. Wah, materinya sangat menarik ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman semua, kalau ada pertanyaan boleh nih langsung bertanya atau tuliskan di kolom chat. Sudah ada yang mau bertanya mungkin? Ayo, jangan malu-malu nih Sobat Kelas. Boleh langsung raise hand aja ya, atau ketik di kolom chat. Iya. Gimana? Ada yang mau bertanya afiliasi marketing? Atau mungkin kalau nggak bertanya, berbagi pengalaman juga bisa. Wah, dari Kak Vivi katanya bingung mau bertanya apa. Katanya sudah menarik banget. Aduh, terima kasih Terus ada ya. lagi nih dari Kue Harry, ada pertanyaan nih. Tolong minta beri contoh perusahaan afiliasi marketing di Indonesia. Mungkin boleh dijawab, Miss. Oke, ya siap ya. Jadi di Indonesia kalau jadi maksudnya itu bukan yang dari Lazada beli-beli gitu ya. Maaf, Ko Heri atau Pak Heri. Jadi memang kalau misalnya contoh ya, coba sebentar. Jadi misalnya seperti kalau kita lihat ini ya, misal Lazada. Memang Lazada ada, jadi ada kalau dia memang ada link tersendiri ya, adalah Lazada Partnership ya. Jadi dia berbeda. Jadi di Indonesia ini si Lazada ini termasuk salah satu yang paling besar ya. Jadi kalau misalnya kita klik affiliate programnya, itu akan dialihkan kepada
website tersendiri ya. Jadi dia sudah merupakan salah satu network afiliasi. Nah, kalau selain itu, misalnya kayak tadi share a sales itu di Asia Pasifik juga ada ya. Mungkin kalau misalnya mau lebih bergengsi, kita bisa ikut yang di sana ya. Jadi kalau di Indonesia memang masih tidak terlalu banyak ya. Seperti Blibli juga kebanyakan semua rata-rata dari website-website atau e-commerce sendiri ya yang punya website afiliasinya atau afiliasi network-nya gitu ya. Semoga menjawab ya Pak Heri. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Miss dari Henry Chandra. Itu adakah biaya menjadi afiliasi marketing? Untuk biaya, kalau kita join dengan yang seperti Lazada atau Blibli, tidak ada biaya, ya, tidak ada biaya sama sekali. Tetapi tentunya kita harus punya modal. Punya modalnya apa? Yaitu kita punya sosial media, kita punya followers yang cukup banyak, ya. Itu yang wajib banget sehingga ketika kita menjadi members-nya si perusahaan-perusahaan itu, kita bisa mencapai targetnya mereka. Karena biasanya perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya set cookie expired. Jadi mereka memberikan kita link, nah linknya itu ada expired date-nya. Dan kalau Lazada itu bagus, dia juga Miss tidak mempromosi satu merek ya. Jadi setiap afiliasi perusahaan afiliasi itu mereka harus memberikan laporan kepada kita. Jadi kalau misalnya kita vakum nih ya, misalnya 1 bulan ini misalnya Miss mendaftar nih ya, terus Miss nggak ngapa-ngapain gitu, nanti ada reportnya. Ini tidak melakukan kegiatan, mungkin boleh dilakukan kegiatannya. Atau salah satunya ada satu lagi yang ini, Niaga Hoster. Sobat kelas pernah dengar Niaga Hoster ya. Jadi itu adalah salah satu perusahaan yang bisa dikatakan third party lah ya, untuk domain-domain di Indonesia gitu ya. Jadi dia yang menyediakan jasa internet, bukan jasa internet, jasa kalau kita mau bikin, oke, kita punya website ya, misalnya kita mau .co.id atau .com atau .xyz gitu ya. Nah, supaya kita bisa punya storage-nya gitu ya, kita bergabung dengan yang namanya Niaga Hoster ya. Niaga Hoster itu dia ada juga biaya bulanannya atau biaya tahunannya berapa juta tergantung paket yang kita ambil ya, storage yang kita mau ambil untuk cloud-nya berapa. Nah, perusahaan ini pun menawarkan afiliasi marketing dan juga bahkan mereka juga memberikan yang namanya training afiliasi marketing. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik boleh ikut itu ya, karena sering kali tuh dapat ya email dari mereka, jadi mereka mengirimkan. Nah, setiap ketika kita klik linknya itu pun, itu adalah jasa dari afiliasi marketingnya. Jadi untuk kita join tidak ada biaya, semua for free ya, selama teman-teman punya akun sosial media, punya akun YouTube, punya segala macam akun ya. Nah, tapi tentunya kita harus bekerja untuk mereka ya. Jadi kalau teman-teman yang ini juga bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube itu banyak orang-orang yang mengajarkan menjadi affiliate marketing for Amazon ya. Jadi yang dari $0 dalam waktu 1 minggu diajarkan bisa earn $200 ataupun bisa earn sampai $750. Tinggal teman-teman maunya seperti apa. Saya mau coba-coba aja $100 aja. Bisa ya, bisa. Tapi kalau di Amazon itu mereka memiliki request kita sendiri punya website. Kita sendiri punya website. Tetapi kalau yang di Indonesia sih nggak request kita punya website ya, hanya asal ada sosial media. Oke, jadi pokoknya intinya for free dulu ya, for free. Oke. Next, ada lagi Clement? Ada tanggapan dari Bu Vivi yang ya www.niagahoster.co.id ya Miss yang contohnya. Iya, betul. Betul sekali Bu Vivi. Oke, selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya lagi. Oh, Oke, ada yang Bu raise Herliana hand. mau bertanya. Oke, silahkan.
Suaranya belum terdengar. Mungkin bisa di-chat. Oh iya Oke. sudah. Terima Halo. kasih atas waktunya Miss Sylvia dan Miss Clement. Saya mau tanya, kalau di Google itu kan ada yang namanya bisnis ya, bisnis profile atau apa itu tentang bisnis itu. Yang kalau kita ikuti itu bisnis kita bisa tercantum di sana, nomor telepon ada, alamat ada, dan produk juga bisa ada. Kalau yang seperti itu namanya apa ya, Miss? Dan kalau misal yang kedua itu seperti ada juga yang namanya local guide kan kalau di Google. Apakah affiliate marketing di Google itu seperti itu juga local guide itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Herliana ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau yang di Google, misalnya kita seringkali bisa lihat ya yang bisnis gitu, atau misalnya kayak kita bisa kasih review itu masih tidak termasuk affiliate marketing. Jadi dia masih termasuk kategorinya yang search engine ya. Jadi itu kalau teman-teman masih ingat ada click per pay atau pay per click ya, pay per click atau search engine optimization. Jadi itu masih berdasarkan kata kunci ya, masih berdasarkan kata kunci, sehingga kalau misalnya kita mencari bidang usaha misalnya printing ya, nah nanti akan muncullah itu semua bisnis-bisnis yang berhubungan dengan printing, baik mungkin Google itu mengakses lokasi kita beradanya di Jakarta Barat. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan printing atau toko-toko printing yang ada di wilayah Jakarta Barat itulah yang akan muncul. Jadi itu masih kategori search engine optimization. Kemudian yang pertanyaan berikutnya untuk local guide, itu local guide tentunya mereka ada yang masuk daftar ke Google ya. Nah, kalau local guide ini kita yang mungkin kita membayar Google ya supaya bisa muncul di pertama ya, atau sama juga dengan bisnis tadi supaya perusahaannya kita bisa muncul di pertama, kita bayar Google. Nah, kita ketika bayar Google, dengan cara apa? Yaitu ketika Ibu Herliana mungkin klik yang nomor 1, ada yang namanya tulisan add kecil di atas itu. Nah, inilah perusahaan kita yang harus membayar Google. Ya, jadi itu berbeda. Tapi kalau di Google sendiri, mereka memang memiliki juga affiliate marketing ya. Mereka ada. Jadi itu beda ya Bu ya. Jadi bisa juga sekarang Google itu ada yang namanya bisnis domain ya, di mana kita juga bisa mempromosikan, tapi itu kita harus daftar registrasi dengan bisnis account, terus punya website salah satunya syaratnya, websitenya minimum itu sudah ada berdiri selama 6 bulan ya, 6 bulan, kemudian dari sana websitenya akan dipakai oleh Google ya, bisa dipromosikan di website-website yang lainnya. Nah, itu salah satu program afiliasi dari Google. Tetapi kita harus mendaftar untuk bisnis domain atau bisnis account lah. Pokoknya ada .bisnisnya ya dari Google. Semoga menjawab ya Ibu ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, Miss, terakhir mungkin. Apakah Miss Sylvia sendiri merupakan pelaku affiliate marketing atau ada teman yang melakukan? Dan apakah ada info range penghasilan per bulan dari affiliate marketer di Indonesia? Oke. Jadi kalau Miss sih sebenarnya sebentar ya, bukan pelaku afiliasi marketing. Sebentar kok ini enggak. Oke. Saya sendiri bukan afiliasi marketing, tetapi ya betul ya, ada teman-teman yang bergerak atau menjadi pemasar afiliasi ya. Range-nya beragam ya. Kalau yang rajin ya, kalau yang rajin mereka menggunakan link-nya, terus memang itu sepertinya mereka memang hobinya gitu ya, itu memang penghasilannya besar ya, di atas 20 ke atas. Tapi kalau yang memang cuma hobi-hobi, iseng-iseng aja, ya 5 juta juga ada, 10 juta juga ada. Jadi kembali lagi kalau penghasilannya itu kalau untuk afiliasi marketing, kembali ke diri kita ya, seberapa rajinnya kita melakukan pemasaran. Kenapa kita perlu melakukan pemasaran? Satu,
Contoh, kita pemasar baru nih ya, misalnya Sylvia pemasar baru. Orang-orang nggak ada yang kenal Sylvia kan, Sylvia bukan influencer gitu ya, nggak ada yang kenal. Sehingga kita harus sering-sering pajang diri kita, baik di Instagram, di TikTok, di YouTube, supaya apa? Orang-orang tahu. Kenapa? Karena zaman sekarang yang dikatakan digital teknologi, apa yang paling penting? Kredibilitas. Kredibilitas. Supaya orang-orang percaya kita kan, benar ya. Maaf nih, Miss bukannya ngomong apa-apa ya. Bukan dilihat dari paras wajah atau apa gitu. Kalau teman-teman perhatikan berita di televisi ya, maaf, mbak-mbak ya yang pulang kerja dari luar negeri ya, PKW gitu ya, menawarkan yang namanya investasi gitu ya. Tetapi kenapa bisa banyak orang yang mau ikut? Padahal orang itu kita belum kenal. Tetapi kenapa ada orang banyak yang mau sampai investasikan 2 miliar, 3 miliar? Berarti Mbak ini atau si orang ini ketika memasarkan produknya bicaranya canggih. Wah, berarti harus pintar bicara. Tidak ya. Kembali lagi, market pasarnya siapa? Market pasarnya siapa? Itulah mereka, oh iya, benar juga ya. Mereka percaya sama si ibu-ibu atau mbak-mbak ini sehingga mereka investasi. Ternyata setelah 3 bulan baru ketahuan adalah investasinya yang palsu. Ya, investasinya yang palsu. Jadi, disinilah kita bisa lihat kegigihan satu orang ya melakukan pemasaran afiliasi. Jadi, kembali lagi kalau waktu itu Miss pernah bilang ya, mengenal customer kita supaya kita bisa dikenal, kita tidak henti-hentinya 1 hari 3 kali, 4 kali pajang buat konten. Ini harus rajin. Kalau memang teman-teman sobat kelas sudah mau berkecimpung di pemasaran afiliasi. Tentunya itu takes time ya, takes time banget. Mungkin ini cocok kalau buat teman-teman yang tidak ada pekerjaan full time ya, jadi mungkin part time cocok. Tapi kalau ada yang full time di kantor, misalnya posisinya marketer, sales, aduh itu nggak keburu, nggak kepegang ya. Karena bikin konten itu takes time ya, rekam suara, bikin video, belum kita edit. Mungkin salah satunya cara berusaha lagi gimana? Kamu sudah punya video, kamu cari teman kamu untuk mengedit video, kita kasih dia komisi. Waduh, Miss kok biaya lagi? Mau nggak mau ya, karena kita nggak punya waktu buat edit video misalnya, atau kita nggak paham untuk edit video gimana caranya. Jadi mau nggak mau kita harus mengeluarkan biaya. Tapi compare sama teman-teman mendapatkan affiliate marketing punya commission atau pay per performance-nya atau pay per lead-nya besar, why not kita punya ada orang lain yang bisa membantu kita mengedit. Karena seperti Lazada, Blibli, perusahaan besar itu, mereka juga banyak sekali menggunakan freelancers ya, mereka banyak pakai freelance buat pekerjaan intinya mereka sendiri. Oke, terima kasih. Oke, ini. Nah, ini mungkin ada pertanyaan satu lagi dari Pak Heri yang mungkin terjawab, yaitu apakah penghasilan afiliasi tergantung rajin, tidak tergantung pintar, cerdik, atau terlatih? Oke, jadi rajin salah satunya ya wajib. Terus cerdik ya tentu, karena harus ada strategi ya untuk kita pasarkan di mana. Ada strateginya, triknya pasti harus ada ya. Rajin, cerdik itu wajib ya karena strategi. Kalau kita orang yang kaku gitu ya, nggak fleksibel, ya pastinya kita juga nggak bisa berhasil ya. Makanya kita harus banyak belajar. Jadi lihat lagi, oh triknya, oh ternyata orang ini seperti ini ya kalau pemasaran afiliasi di Amazon ternyata begini. Oh kalau di Lazada harus begini, kalau di Blibli harus begitu. Karena apa? Kembali lagi diingat, target konsumennya berbeda ya, target konsumennya berbeda sekali ya. Jadi begitulah. Oke. Jadi ya pokoknya rajin pertama dan juga cerdik pasti harus. Tapi kalau misalnya talk aktif tidak tentu ya, nggak tentu kalau talk aktif. Oke. Baik, Sobat Kelas semua, karena mengingat waktu kita yang terbatas, maka sebelum mengakhiri sesi webinar ini, ada baiknya kita berfoto bersama. Nah, saya akan mendokumentasikannya. Oke, kepada Sobat Kelas semua, boleh untuk on cam ya.
Oke, sobat kelas yang lain boleh on cam. Oke. Ini saya foto dulu. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Sesi webinar ini akan kita akhiri sampai di sini. Oke, saya akan serahkan kembali kepada Pak Tony. Iya, terima Oke, kasih terima Clement. kasih Bu Sylvia dan Clement. Ya, ini ada sertifikat dari New Normal. Dan terima kasih sahabat kelas yang sudah hadir malam ini. Kelas malam ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Tony dan teman-teman sobat kelas. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, malam. Terima kasih, Terima Miss. kasih, Terima kasih, Miss. Miss. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih Terima kasih, Pak banyak. Tony. Terima kasih.